Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pendidikan inklusi. Di sini kami akan membahas tentang menganalisis kebutuhan dan pengelolaan sarana dan prasarana sekolah inklusif. Kita cek videonya ya. Anggota kelompok 8. Saya Maryam Handayani dengan NPM 210 Prodi PGSD kelas 5D. Di sini saya membahas yaitu tentang kebutuhan sarana dan prasarana sekolah inklusif. Kebutuhan sarana dan prasarana sekolah inklusif adalah perangkat kelas dan perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang keberhasilan di suatu sekolah inklusif. Pada hakikatnya, semua kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan pada suatu pendidikan tertentu dapat digunakan dalam menyelenggarakan suatu sekolah inklusi. Tetapi untuk mengoptimalkan proses pembelajaran, perlu dilengkapi aksesibilitas bagi kelancaran mobilisasi anak berkebutuhan khusus, serta media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Berikutnya yaitu ada sarana dan prasarana yang ada di sekolah-sekolah inklusif, di mana pada umumnya sarana dan prasarana ini seharusnya dibutuhkan di sekolah-sekolah tersebut, yaitu ada ruang kelas beserta perlengkapannya seperti papan tulis, meja, dan lain sebagainya. Berikutnya ada ruang praktikum atau ruang laboratorium. Ada ruang perpustakaan, ruang serbaguna, ruang BP atau BK, ruang kepala sekolah, guru, dan tata usaha lainnya. Ada lapangan olahraga, toilet, ruang ibadah, kantin, dan ruang sumber. B. Prasarana khusus. Yang pertama, anak tunanetra. Untuk peserta didik tunanetra, diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, orientasi dan mobilitas, remedial teaching, latihan menulis braille, latihan mendengar, latihan fisik, keterampilan, dan penyimpanan alat. Yang kedua, anak tunarungu atau gangguan komunikasi. Untuk peserta didik ini diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, latihan bina wicara, bina persepsi bunyi dan irama, remedial teaching, latihan fisik, keterampilan, dan penyimpanan alat. Yang ketiga, anak tunagrahita. Untuk peserta didik tunagrahita diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, latihan sensori, bina diri, remedial teaching, latihan persepsual, keterampilan, dan penyimpanan alat. Yang keempat, anak tunadaksa. Untuk peserta didik tunadaksa diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen, konsultasi, latihan fisik, bina diri, remedial teaching, keterampilan, dan penyimpanan alat. Yang kelima, anak tunalaras. Untuk anak tunalaras diperlukan ruang untuk melaksanakan asesmen konsultasi, latihan perilaku, terapi permainan, terapi fisik, remedial teaching, dan penyimpanan alat. Selanjutnya, anak cerdas istimewa. Di samping memberdayakan atau mengoptimalkan penggunaan prasarana yang ada, apabila di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif, peserta didiknya ada yang berkecerdasan istimewa, prasarana khusus yang diperlukan yaitu asesmen. Yang ketujuh, anak berbakat istimewa. Untuk anak berbakat istimewa, di samping memberdayakan atau mengoptimalkan penggunaan prasarana yang ada, apabila di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif peserta didiknya ada yang berbakat, prasarana khusus yang perlu disediakan yaitu ruang asesmen. Yang terakhir, anak yang mengalami kesulitan belajar. Untuk anak yang mengalami kesulitan belajar ini, diperlukan ruang untuk melaksanakan kegiatan asesmen dan remedial. Sebagai catatan, pada dasarnya, di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif cukup disediakan 1 unit ruang sebagai ruang sumber. Sarana dan prasarana perlu keberadaannya dengan tujuan untuk membangun pencapaian pengembangan sebuah potensi peserta didik yang mengalami kelainan. Pengelolaan sarana dan prasarana di sekolah dapat dilakukan secara terpadu oleh tim dari berbagai profesi dengan prinsip efisien dan efektif.
Pengelolaan sarana dan prasarana khusus yang pertama ada tunanetra. Sekolah inklusi yang peserta didiknya tunanetra, maka sarana dan prasarananya khusus dapat dilakukan secara terpadu oleh dokter mata, guru SLB tunanetra. Yang kedua ada tunarungu atau gangguan komunikasi. Sarana dan prasarana bisa dilakukan secara terpadu oleh dokter ahli THT, telinga hidung tenggorokan, psikolog dan konselor. Kemudian yang ketiga ada tunagrahita atau anak lamban belajar. Sarana dan prasarana yang digunakan oleh anak tunagrahita ini dapat dikelola secara terpadu oleh psikolog, ahli saraf, dokter spesialis anak, dan sekolah SLB. Kemudian yang keempat ada tunadaksa atau gangguan fisik dan motorik. Sekolah inklusi yang peserta didiknya mengalami tunadaksa, maka sarana dan prasarananya dapat dikelola dengan cara terpadu dengan psikolog, konselor, ahli saraf, dokter ortopedi, dan sekolah SLB. Pengelolaan sarana dan prasarana khusus tunalaras. Sekolah inklusif yang peserta didiknya ada yang tunalaras, maka sarana prasarana khusus dapat dikelola terpadu oleh psikolog, konselor, psikiater, ahli pendidikan luar biasa, ahli olahraga, guru SLB, dan guru berpendidikan spesialis, serta sebuah sosial worker. Anak berbakat. Sekolah inklusif yang peserta didiknya adalah anak berbakat, maka sarana prasarana khusus harus dikelola dengan baik dan harus disupport oleh guru dan psikolog ahli pendidikan luar biasa. Anak yang mengalami kesulitan belajar. Sekolah inklusif yang pesertanya mengalami kesulitan belajar. Yang pertama ada disleksia. Disleksia adalah gangguan proses belajar yang berpengaruh pada kemampuan membaca, menulis, dan berbicara. Gangguan saraf pada bagian otak yang memproses bahasa membuat penderita disleksia kesulitan dalam mengidentifikasi kata. Yang kedua ada disgrafia. Disgrafia merupakan salah satu kesulitan belajar yang ditandai dengan adanya kesulitan dalam mengungkapkan pemikiran dalam komposisi tulisan. Yang terakhir ada diskalkulia. Diskalkulia adalah kondisi ketika seorang kesulitan memahami dan mempelajari konsep-konsep matematika dasar, baik itu menghafal angka, tanggal, nomor telepon, atau nomor rumah, menghitung, mengelompokkan angka, serta memahami penomoran. Kesimpulan dari materi ini yaitu kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan dalam pendidikan inklusi itu sangat dibutuhkan dan menjadi syarat untuk menunjang fasilitas siswa inklusi. Di samping itu, sekolah penyedia penyelenggaraan sekolah inklusi harus benar-benar memperhatikan kebutuhan siswa itu sendiri. Nah, mekanisme dan pengelolaan sekolah yang baik diharapkan dapat mengontrol terselenggaranya kegiatan sekolah inklusi. Maka, peran lembaga pemerintah pusat, daerah, pihak sekolah, guru, serta orang tua siswa sangat dibutuhkan dalam rangka mendukung terciptanya program pendidikan inklusi dengan baik. Sekian, terima kasih.